Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Guru Dikdasmen. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang pendaftaran pendataan non-ASN tahun 2022 yang saya kutip dari laman buku petunjuk pendaftaran pendataan non-ASN. Alur pendaftaran pendataan non-ASN ini terdiri dari dua tahap, yaitu pembuatan akun untuk mendapatkan cetak kartu informasi pendaftaran, dan selanjutnya setelah mendapatkan kartu informasi pendaftaran, tenaga non-ASN melanjutkan proses login dan pengisian data. Hal-hal yang harus disiapkan sebelum melaporkan data diri atau selanjutnya disebut mendaftar sebagai tenaga non-ASN, pastikan telah mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, ijazah, pas foto, swafoto atau selfie, surat keputusan SK jabatan, serta bukti pembayaran gaji. Nah, untuk mendaftarkan diri pada pendataan tenaga non-ASN tahun 2022 ini, tenaga non-ASN harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, langkah-langkah untuk membuat akun yaitu tenaga non-ASN dapat mengakses pada laman pendataan non-ASN bkn.go.id. Berikutnya, pastikan data sudah didaftarkan oleh admin instansi masing-masing dalam aplikasi pendataan non-ASN. Kemudian membuat akun pendataan tenaga non-ASN dengan cara klik buat, maka akan tampil laman pengecekan identitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data Anda sudah didaftarkan oleh admin instansi. Seperti ini tampilannya. Kemudian tenaga non-ASN melengkapi data-data yang harus diisikan sesuai dengan tampilan pada laman berikut. Di antaranya pengecekan identitas tersebut antara lain nomor induk kependudukan, kemudian nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, nomor aktif, alamat email beserta dengan captcha yang tertera pada layar. Nah, jika sudah melengkapi semua isian, maka klik lanjutkan, dan apabila data sudah didaftarkan instansi, maka akan tampil halaman lengkapi data Anda. Jika telah melengkapi semua isian, maka apabila Anda belum didaftarkan pada aplikasi, maka akan muncul notifikasi Anda belum didaftarkan oleh admin instansi. Silahkan melapor pada instansi masing-masing. Kemudian tenaga non-ASN melanjutkan proses pembuatan akun dengan mengisi data-data sesuai kolom yang telah tersedia. Untuk pengisian pada setiap kolom, password, pertanyaan pengaman, dan jawaban pengaman harus diingat dan dijaga kerahasiaannya oleh setiap calon pendaftar. Setelah melengkapi data, lakukan unggah file scan berwarna KTP dengan format JPG atau JPEG yang berukuran maksimal 200 KB. Kemudian pas foto berwarna dengan latar belakang biru dengan berformat JPG atau JPEG dan berukuran maksimal 200 KB. Jika telah mengisi semua data dan mengunggah file, maka isikan kode captcha di bawahnya dan klik lanjutkan.
Langkah ketiga dalam pembuatan akun dilanjutkan dengan pengecekan ulang data. Tenaga non-ASN wajib melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diisinya. Di antaranya, jika data-data diyakini telah sesuai, maka silahkan lanjutkan proses pembuatan akun. Namun jika ingin melakukan perbaikan data, maka klik kembali. Berikutnya, pengecekan ulang data. Saat klik proses pembuatan akun, akan tampil notifikasi kesesuaian data. Jika yakin telah sesuai, maka klik iya. Dan jika belum yakin, maka silahkan klik tidak. Jika telah mengkonfirmasi sesuai data di atas, maka pembuat akun telah selesai. Langkah selanjutnya dalam pembuatan akun adalah melakukan cetak kartu informasi akun. Tenaga non-ASN dapat melakukan pencetakan kartu informasi akun dengan klik cetak informasi pendaftaran dan masuk ke akun yang telah dibuat dengan klik lanjutkan login pendaftaran. Berikut ini adalah tampilan cetak kartu informasi akun pendataan tenaga non-ASN. Setelah tenaga non-ASN berhasil melakukan pembuatan akun yang diakses melalui laman pendataan non-ASN bkn.go.id, kemudian klik tombol masuk akun yang tertera di sudut kanan atas, atau klik tombol lanjutkan login pendaftaran. Kemudian, agar mudah diakses, maka direkomendasikan untuk proses pendataan non-ASN menggunakan perambaan Google Chrome atau Mozilla Firefox yang terbaru. Masukkan nomor induk kependudukan dan password yang telah Anda daftarkan sebelumnya, lalu klik masuk. Setelah proses masuk pada situs tersebut, maka akan muncul tampilan informasi untuk tenaga honorer K2. Akan terlihat informasi data peserta X tenaga honorer K2 dan dalam unggahan dokumen pendukung. Sedangkan untuk pegawai non-ASN, maka akan langsung muncul laman unggahan dokumen pendukung seperti berikut ini. Tenaga non-ASN melakukan unggah dokumen. Jenis dokumen yang diunggah adalah ijazah terakhir dengan syarat ukuran file 100 KB hingga 1 MB. Kemudian klik unggah, lalu cari dokumen tersebut di komputer. Setelah berhasil melakukan unggah, maka akan muncul notifikasi informasi seperti berikut. Untuk melihat dokumen ijazah yang telah diunggah, klik lihat. Nah, jika tenaga non-ASN salah melakukan unggah dokumen, klik unggah, kemudian kembali mencari dokumen yang benar, maka sistem akan menyiapkan dokumen yang terakhir diunggah. Setelah melakukan unggah dokumen ijazah, maka tenaga non-ASN melakukan pengisian biodata.
seperti berikut. Nah, untuk pengisian ini harap dibaca dengan teliti, karena seluruh informasi dan imbauan yang tercantum di dalam portal sebelum melanjutkan proses login, pastikan pendaftar mengakhiri pendataan sampai tahap akhir agar berkas dapat diverifikasi oleh instansi. Kemudian tidak diperkenankan mengubah data setelah mengakhiri pendataan. Pada kolom tempat lahir dan tanggal lahir harus sesuai dengan ijazah. Tempat dan tanggal lahir sesuai KTP serta nama pembuatan akun telah terisi secara otomatis. Pada form ini, tenaga non-ASN masih dapat mengubah beberapa data seperti jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan, pendidikan terakhir, jabatan terakhir, unit kerja terakhir, nomor ijazah, nama sekolah, dan tanggal lulus. Tenaga non-ASN dapat mengubah jenis kelamin dengan memilih pada pilihan yang tersedia. Kemudian langkah selanjutnya, tenaga non-ASN mengubah alamat email yang aktif. Berikutnya, tenaga non-ASN mengisi nama kota atau kabupaten domisili sesuai KTP masing-masing. Anda juga dapat memilih nama kabupaten atau kota sesuai dengan yang tertera pada referensi. Kemudian, tenaga non-ASN dapat melakukan perubahan status perkawinan dengan memilih jenis status seperti ini. Tenaga non-ASN dapat melakukan perubahan gelar depan sesuai dengan gelar terakhir yang tertera pada SK. Apabila tidak memiliki gelar depan, maka silakan diisi dengan tanda strip. Tenaga non-ASN dapat melakukan perubahan gelar belakang sesuai dengan yang tertera pada SK. Apabila tidak memiliki gelar belakang, maka silakan diisi dengan tanda strip. Berikutnya, tenaga non-ASN dapat mengubah nomor ponsel yang aktif. Kemudian, pada laman ini, tenaga non-ASN dapat mengubah alamat domisili sesuai yang tertera pada KTP. Berikutnya, tenaga non-ASN dapat mengubah agama yang sudah tersedia pada kolom drop-down list berikut. Selanjutnya, tenaga non-ASN dapat melakukan perubahan informasi pendidikan sesuai dengan ijazah dan SK yang terdiri dari tingkat pendidikan, pendidikan terakhir, jabatan terakhir, unit kerja terakhir, nomor ijazah, nama sekolah, dan tahun dan tanggal lulus. Setelah selesai melakukan pengisian biodata, silakan masukkan captcha sesuai dengan yang tertera, lalu klik selanjutnya. Maka data akan tersimpan dalam aplikasi pendataan. Selanjutnya, tenaga non-ASN dapat melanjutkan untuk pengisian data riwayat pekerjaan.
Pada tahap ini, tenaga non-ASN mengisi riwayat pekerjaan sesuai ketentuan bahwa riwayat pekerjaan yang ditambahkan hanya dari instansi penempatan saat ini. Kemudian klik selanjutnya. Pada tahap awal, pada data awal, tenaga non-ASN dapat mengubah data riwayat pekerjaan dan melengkapi bukti pembayaran serta SK jabatan di instansi penempatan saat ini. Untuk melakukan ubah data, silahkan klik tombol ubah. Berikutnya, tenaga non-ASN dapat diperbolehkan merubah pendidikan yang sesuai dengan SK jabatan. Tenaga non-ASN dapat mengisi kolom pendidikan dengan minimal 3 karakter dan kemudian memilih sesuai dengan referensi yang tersedia pada sistem. Untuk menyimpan data pendidikan yang sudah diubah, silahkan klik tombol simpan. Jika tidak melakukan perubahan, silahkan klik tombol batal. Berikut ini merupakan tampilan data pekerjaan yang sudah diubah sebelumnya, di mana data yang awal pendidikannya S1 yaitu S1 pendidikan kemudian diubah menjadi S1 ilmu komputer yang sesuai dengan surat keterangan jabatan. Jika ingin menambah riwayat pekerjaan, maka tenaga non-ASN dapat memilih tombol tambah riwayat pekerjaan. Pada laman ini, tenaga non-ASN dapat mengisi informasi nomor surat keputusan jabatan, tanggal surat keterangan jabatan, tanggal mulai bekerja, tanggal berakhir bekerja, unit kerja penempatan, jabatan pendidikan, jabatan penandatangan surat keputusan jabatan, jenis jabatan penandatangan surat keputusan, serta jenis pembayaran gaji. Kemudian klik simpan. Nah, untuk pendidikan, jenis jabatan penandatangan SK dan jenis pembayaran tenaga non-ASN hanya dapat memilih sesuai dengan referensi ataupun pilihan yang telah tersedia pada sistem pendataan non-ASN. Jika data yang sudah di-entry sudah lengkap, maka tenaga non-ASN dapat klik tombol simpan dan klik tombol batal jika tidak menambahkan riwayat pekerjaan. Pada riwayat pekerjaan akan tampil kolom baru dari data yang sudah di-entrykan sebelumnya. Jika terdapat kesalahan data, maka tenaga non-ASN dapat memilih tombol ubah. Tenaga non-ASN juga dapat menghapus riwayat yang sudah ditambahkan dengan memilih tombol hapus. Untuk ketentuan riwayat pekerjaan, tenaga non-ASN hanya diperbolehkan mengisi 5 riwayat pekerjaan.
Setelah mengisi data riwayat, tenaga non-ASN diharuskan melengkapi dokumen bukti pembayaran dan surat keterangan jabatan di setiap riwayat yang sudah ditambahkan. Tenaga non-ASN dapat memilih tombol unggah untuk mengunggah dokumen, dan untuk memeriksa kembali dokumen yang sudah diunggah, maka dapat melihat tombol lihat. Dapat memilih dengan dapat melihat dengan memilih tombol lihat. Jika terdapat kesalahan dalam mengunggah dokumen, maka tenaga non-ASN dapat memilih tombol unggah kembali dan kemudian memilih file yang baru. Jika sudah selesai mengisi data riwayat pekerjaan dan mengunggah dokumen yang disyaratkan, maka tenaga non-ASN dapat melanjutkan dengan klik selanjutnya untuk melanjutkan ke laman resume. Berikut ini adalah tampilan dari laman resume. Tenaga non-ASN melengkapi riwayat pekerjaan, maka akan tampil halamannya seperti ini. Tenaga non-ASN wajib membaca dan memeriksa kembali data-data yang telah diisi dan dokumen yang telah diunggah, kemudian membubuhkan tanda checklist pada kotak yang tersedia di bawah. Jika tenaga non-ASN masih belum yakin dengan data dan dokumen yang telah dilengkapi, maka dapat kembali ke form sebelumnya dengan klik tombol sebelumnya, kemudian memperbaiki data tersebut. Setelah yakin dengan isian resume, tenaga non-ASN dapat mengakhiri proses pendataan dengan klik tombol akhiri proses pendataan. Dengan mengklik tombol tersebut, tenaga non-ASN bersedia menanggung akibat hukum apabila data tidak sesuai dengan dokumen. Sebelum mencetak kartu pendataan, terdapat peringatan yang menjelaskan bahwa setelah pendataan diakhiri dan diproses, maka peserta tidak dapat mengubah baik data dan juga dokumen, termasuk pada biodata, riwayat pekerjaan yang sudah diunggah sebelumnya. Jika sudah yakin untuk mengakhiri dan memproses pendataan, maka silahkan pilih tombol iya. Apabila tenaga non-ASN masih ragu dan ingin memperbaiki data yang sudah diinput, maka silahkan pilih tombol tidak dan periksa kembali data dengan klik tombol sebelumnya. Berikut merupakan tampilan laman final resume, dan tenaga non-ASN sudah tidak dapat mengubah data dan dokumen yang ada. Pada laman ini, tenaga non-ASN dapat mencetak kembali kartu informasi akun dengan klik tombol cetak kartu informasi. Nah, berikut ini merupakan contoh kartu pendataan tenaga non-ASN yang telah diunduh. Setelah melalui proses dari beberapa tahapan ini, maka pengisian data-data oleh individu tenaga non-ASN dinyatakan telah selesai. Demikian tutorial tentang cara pendaftaran pendataan non-ASN tahun 2022. Admin ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.